Di wadah kita ini hampir kadida mudarat. Orang mudarat ini misalnya orang di tengah laut atau inya tersesat di padang pasir. Di wadah kita adalah padang pasir, atau tersesat di tengah hutan. Indomie habis, apalagi makanan habis, pas melihat ada babi. Lading membawa sebuting, nah di anunya babi tadi, dimakannya jadinya punya kada makan bisa meninggal. Nah imbah itu ditataknya babi tadi, dimakannya. Cuman indal etteror di saat mudarat tadi dimakannya sedikit. Kira-kira sedikitnya ini nang kayak apa? Sebatas kebutuhan dan hajat kita pada saat itu. Kalau sudah kita makan dan sudah terpenuhi hajat kita, nah maka sampai di situ aja kita bolehnya. Kada boleh tapi kada boleh. Tapi kalau imbah makan babi tadi dibawanya setengah piring, imbah itu ditataknya pulang batisnya sahabat biasan di rumah aja, biasan membawa di rumah itu kada boleh. Nah cuman mencari mudarat ini ngalih benar di wadah kita, hampir tidak. Karena selapar-lapar kita masih kawa mengetok rumah tetangga. Ya kalau dah selapar-lapar kita, sekada berduitnya kita, masih kawat kita mengetok rumah tetangga. Minjam baras bang berapa semangkok, lawan kompor, lawan panci, lawan ringging, lawan tabung gas. Rupanya minjam sepaketan. Kita masih kawat di sini, artinya mudarat ini ngalih dicari. Artinya kalau ada istilah kelaparan di wadah kita. Kalau masih ada juga orang yang mati kelaparan, itu berarti dasar orang di kampungnya itu pada mau membantu. Kemudian wal qismu tsani minal muharramat. Nah, yang diharamkan atau sesuatu yang haram pada zatnya tadi itu kada kau diapa-apai. Kayak kamar, binatang buas, ular. Nah, imbah kita tagur misalnya kada boleh hujan kita makan ular. Hujannya ikam siapa? Menukar pakai duit aku, begawi gawian aku. Duitnya gawiannya dari yang halal. Nah, walaupun duitnya dari yang halal, walaupun menukarnya ba'akat, tukarlah, juallah. Nah, hasil yang halal tadi, ba'akat tadi, itu kada kawa mengubah benda yang haram ini menjadi halal. Nah, jelas saja lah. Kada kau mengubah benda yang haram tadi menjadi halal walaupun nukarnya ba'akat, walaupun nukarnya dari duit yang halal. Itu kada kau diubah. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua minal muharramat, ya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syai'un wa huwa halalun fi nafsihi walakinnahu mamlukun li ghairika. Bagian yang kedua ini adalah sesuatu yang halal pada zatnya, bendanya halal, tapi berada di dalam kepemilikan orang lain. Ya jar ulun tadi burung dara. Burung dara itu halal, tapi ampun orang, maka haram gasan kita. Contohnya apalagi
sepeda itu halal, bendanya halal. Tapi sepeda ampun tetangga, kita angkut, kita jual, itu yang dimaksud oleh Sidin Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sesuatu yang halal pada zatnya tapi di bawah kepemilikan orang lain. Kopiah halal tapi kopiah kawan, minjam kada bopada. Sandalnya halal tapi sandal orang, minjam kada membolehkan. Minjam kada membolehkan itu bahasa halus daripada menjuntan. Orang menjuntan itu kan sebujurnya inya minjam aja. Kalau mah minjam tapi kada dibolehkan. Famahma kana syai'un minha mamlukan li ghairika lam yahilla laka akhdhuhu. Maka apapun sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka itu tidak halal untuk kita ambil. Wala tanawuluhu, dan tidak boleh kita ambil illa biwajhin sahihin, kecuali dengan cara yang benar. Sa'igin fi syar'i, yang dibolehkan oleh syariat agama kita. Kasyira'i wal nadari wal hadiyyati wal hibati was sadaqati wal irfi, seperti jual beli. Belum ambil contoh lagi. Gula yang ada di warung. Gula itu halal ke haram enggak? Halal atau enggak? Tapi dan ampun kita. Nah, maka kita boleh memiliki gula tadi kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Kasyira'i, seperti jual beli. Tukari dulu hanya boleh kita miliki. Sandal itu pun orang, supaya sandal itu boleh kita miliki, boleh kita pakai, salah satu caranya apa? Bapak dah beizin. Kita jangan sembarangan. Dia melihat ada sandal bahan tangan, ada sandal bahan tangan di mushola, sandal bahan tangan di masjid. Nah, kita pakai sandal tadi. Bapak dah kada, beizin kada. Nah, ini termasuk muharramun, diharamkan karena di bawah kepemilikan orang dan kita memiliki atau memakainya tanpa izin yang ampunnya. Jelas saja kan? Kecuali kopiah itu sudah disediakan misalnya di masjid kayak ini. Nah, ini boleh kita pakai walaupun kada bupada, cuman kada boleh dibawa pulik. Maanggap kopiah salusin seminggu, sisa 6 lagi. Kada boleh dibawa pulik karena kepemilikannya itu dibatasi oleh tempat. Tempatnya apa? Orang maandap di sini kesan sembahyang. Jangan kopiahnya dibawa keluar, dibawa ke pasar atau dibawa monjun. Nah, ada bolehnya di situ karena dibatasi oleh tempat tadi. Atau hadiah atau nazar. Nazar ini misalnya, ini minyak harum ampun ulun penazar, ujar ulun amunnya sehat. Ini ulun balikan ulun madani, sehat ulun madani ampunnya, itu nazar. Nah, boleh dengan cara kayak itu memindah kepemilikannya itu. Atau hadiah tanpa nazar, misalnya ulun sekadar melihat yang pinaka 7, ulun julungi hasil ulun di tasbih kesayangan ulun julung don dia. Nah, itu namanya hadiah. Atau hibah.
Hibah itu pemberian. Ini bedanya hibah lawan hadiah. Hibah, hadiah, hibah, kalau nak lagi sebutin wakaf. Kalau bapasan lawan anak itu apa namanya? Hibah, wasiat. Nah, wasiat. Kalau hadiah itu terserah. Nah, kayak gitu. Adapun hibah, hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain, dan ini berlaku di saat si pemberi hibah ini masih hidup. Nah, karena ada beda lawan wasiat. Jadi hibah ini, misalnya ulun menghibahkan, misalnya ulun bisi tongkang 3 buah, terak 10 buah. Nah, ulun hibahkan lawan Umar, karena Umar hendak kawin misalnya. Ulun hibahkan, walaupun ulun masih hidup, itu Umar boleh sudah memiliki benda tadi. Adapun wasiat seseorang itu akan berlaku kalau orang yang memberi wasiat tadi sudah meninggal. Nah, ini bedanya lah antara hibah dan wasiat. Ulun berwasiat, misal ujar ulun itu tanah di Pulau Kombang itu ada, ulun tulis. Nah, apabila ulun sudah meninggal dunia, tolong berikan lawan kamanakan ulun. Dan berikan lawan Umar. Nah, berikan Pulau Kombang sebuah, nah, Pulau Sugara itu sebuah ulun berikan. Selama ulun belum meninggal, Umar kata boleh mengaku-ngaku itu ampunnya, tetap masih ampun ulun, kepemilikan ampun ulun, kecuali ulun sudah meninggal dunia, hanya isi wasiat tadi berpindah tangan kepada Umar. Nah, ini beda wasiat dengan hibah. Hibah itu di waktu hidup. Nah, kalau wasiat itu orang yang memberi wasiat ini sudah meninggal dunia. Lalu nanti apa? Misal nih, ulun berwasiat, ujar ulun memberi ini sebuah. Sekalinya yang menerima wasiat meninggal berdahulu. Yang menulis wasiatnya kada sing matian, padahal garing 13 tahun sudah garing, tapi kada mau mati. Karena misalnya umur masih 13 tahun, jadi ulun Umar ini mungkin hidupnya lebih panjang, ulun tulis wasiat gasan Umar. Sekalinya ulun yang garing 13 tahun, Umar yang umur masih 13 tahun, nah sekalinya terdahulu Umar yang meninggal. Ini kisahnya aja jangan takutan lah, jangan insyaallah minggu ini. Lagi pengajian tak? Sabar dulu kan. Sabar. Bukan calling tau. Ini malam minggu kan. Kalau misalnya Umar meninggal berdahulu, padahal ini yang pacangan bakalan menerima wasiat, sedangkan ulun yang menulis wasiat ini masih hidup, maka wasiat tadi batal. Ini jelas saja lah, batal wasiat tadi. Dan ahli waris dari si Umar ini kada boleh menuntut. Kalau ini merasa misalnya Umar diisi kuitan, dan kuitannya ini tahu bahwa ulun menulis wasiat gasan anaknya. Sekalinya anaknya Umar ini meninggal berdahulu, nah kuitannya tahu ulun sudah ada menulis.
Nah lalu menuntut kuitannya kepada ulun, mana jatah anakku, ujar kuitan Umar tadi menuntut ulun. Maka dia dulu pernah menulis wasiat, wasiatnya sudah batal. Kenapa? Penerima wasiat sudah meninggal berdahulu sebelum si pemberi wasiat. Nah, bisa dengan wasiat tadi itu bisa berpindah kepemilikan tadi, maka menjadi halal. Misalnya, ini rumah, ampun ulun, rumahnya ampun ulun. Ulun tulislah wasiat. Ujar ulun kena apabila sudah meninggal dunia, saya wasiatkan rumah ini akan saya berikan kepada Madani. Selama ulun hidup, Madani tidak diisi hak dengan rumah ulun. Kepemilikan rumah ulun ini hanya akan berpindah setelah ulun meninggal dunia. Hanya Madani boleh mengakui. Nah kayak itu. Wassadaqah atau dengan sadaqah, wal irfi atau kepemilikannya melewati cara mewaris. TV di rumah kuitan, kita basic kuitan. Di rumah kuitan kita itu ada TV. TV di rumah kuitan itu ampun sidin, lain ampun kita. Lalu kita berbisa-bisa, tengah malam kita angkut TV-nya, kita jual. TV tadi kada boleh, karena itu ampun kuitan. Nah, kecuali kuitan tadi sudah meninggal dunia, TV itu boleh jadi milik kita. Kalau sidin sudah meninggal dunia, TV itu boleh menjadi milik kita. Nah, cara kepemilikannya itu melewati waris-mewaris, berpindah jadi ampun anak. Nah, kalau wasiat tadi kepemilikannya melewati wasiat. Kalau hibah tadi kepemilikannya melewati cara hibah. Nah, caranya tadi ila ghairi dzalika min al-wujuh as-sa'ighati fi syar'i. Nah, yang lain-lainnya daripada cara-cara yang diperbolehkan di dalam syariat. Fa in akhadta syai'an min dzalika, dan apabila engkau mengambil sesuatu daripada yang demikian itu bi ghairi wajhin syar'iyyin, tanpa cara yang diperbolehkan oleh syariat, sara muharraman alaih, maka akan menjadi haram. Di bawahnya ada lagi cara-cara yang haram itu. Kalau gosok itu meminjam ampun orang pada bepadahan, itu gosok. Ini istilah-istilahnya lah, pinjam ampun orang kada bepadahan, itu namanya gosok. Amun yang meminjam ampun orang tapi kada membolehkan, nah ini namanya mencuri, pencurian atau sarikah. Atau caranya tadi dengan cara khianat dan riba. Khianat ini menyalahi janji, atau berjualan apa biasanya lah khianat ini. Misalnya berjual baju, nah berjual kayu itu yang berikat lawan yang berbilah kayu. Maka berbilah kau berbilik, tapi amunnya kayu itu sudah berikat, lalu dipadahinya kayu ini bagus seberataan, imbah kita tukari yang berikat tadi. Berikat ini kan di dalamnya kita ada tahu, kita bawa kulit, sekalinya di dalamnya banyak yang kupung, Nah, maka kepemilikannya ini haram.
Karena dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, khianat tadi. Nah, beda nangka ini, kita sudah tahu ini karena memadahi ujarnya ini bekabat, ini baikat harga sini, babilah harga sini. Nah, amunnya nukar babilah larang, nukar bekabat murah. Ini kan kita sudah tahu pasti ada yang kupung di dalamnya. Nah, ini kata apa? Nah, yang menjadi masalah tadi sudah dipadahinya. Ujarnya kayu ini bagus keberadaan, imbah dibawa sama nukar baju bok. Jadi kepemilikannya itu kada boleh dengan cara yang khianat tadi menipu orang. Nukar baju bokode, wajarnya ini baju bagus seberataan, imbah dibawa boleh ke rumah sekalinya ada yang rapi di dalamnya, ada yang kada rapi jahitannya. Nah, kecuali di awal bokada, nah ini berjual bokode, segala risikonya nah masing-masing. Ini lain lagi kisahnya. Ini tadi dipadahinya baik seberataan, maka itu termasuk cara yang khianat. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kayakan kita dengan rezeki yang halal, dan Allah Ta'ala kayakan anak keturunan kita daripada harta dan pekerjaan yang halal. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala, Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang saleh dan salehah. Dan nanti kita meninggal dunia, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita tutup, kita membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, dan ditutup dengan shalawat 3 kali. Kita haji, kita niatkan sesuai dengan hajat dan keperluan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله